Jika engkau digolongkan kepada muhajirin, engkau memang muhajir. Dan jika engkau digolongkan kepada ansor, engkau memang seorang ansor. Pilih mana yang kau sukai. Itulah kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Ayahnya adalah orang Mekah dari Bani Al-Abbas. Oleh karena suatu hutang darah dalam kaumnya, ia terpaksa menyingkir dari Mekah kemudian menuju Yasrib atau Madinah saat ini. Di sana ia meminta perlindungan kepada Bani Abdul Ashhal dan berjumpa dan bersumpah setia kepada mereka untuk menjadi keluarga dalam persukuan Bani Abdul Ashhal. Kemudian ia kawin dengan anak perempuan suku Ashhal. Dari perkawinan itu lahirlah anaknya, Hudzaifah. Maka hilanglah halangan yang menghambat Al-Yaman, ini bapak dari Hudzaifah, untuk memasuki kota Mekah. Sejak itu dia bebas pulang pergi antara Mekah dan Madinah. Namun begitu juga ia banyak lebih tinggal di Madinah. Ketika Islam memancarkan cahaya ke seluruh jazirah Arab, Al-Yaman termasuk salah seorang dari 10 Bani Al-Abbas untuk menemui Rasulullah SAW dan menyatakan Islam di hadapan beliau. Segala peristiwa yang kita sebutkan itu terjadi sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Hudzaifah ibnul Yaman lahir di rumah tangga muslim dan dipelihara serta dibesarkan dalam pangkuan kedua ibu bapaknya yang telah memeluk agama Islam sebagai rombongan yang pertama. Oleh karena itu Hudzaifah telah Islam sebelum ia bertemu muka dengan Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah memerintahkan Hudzaifah melaksanakan suatu tugas yang amat berbahaya dan membutuhkan keterampilan yang sangat luar biasa untuk memikul amanah itu. Peristiwa itu terjadi pada puncak peperangan Khandaq. Kaum muslimin telah lama dikepung rapat oleh musuh sehingga mereka merasakan ujian yang sangat berat, menahan segala penderitaan yang hampir tidak tertangguhkan. Saat kaum muslimin mengalami ujian yang berat dan menentukan itu, kaum Quraisy dan sekutunya yang terdiri dari orang-orang musyrikin tidak lebih baik keadaannya daripada yang dialami oleh kaum muslimin. Karena murka Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada mereka yang melemahkan kekuatan mereka. Dengan Allah meniupkan angin topan yang amat dahsyat sehingga menerbangkan kemah-kemah mereka. Pada situasi genting dalam sejarah dan peperangan, pihak yang kalah ialah yang lebih dahulu mengeluh dan pihak yang menang adalah yang dapat bertahan serta menguasai diri mereka melebihi lawannya. Maka pada detik-detik itu amat diperlukan informasi cepat-cepatnya mengenai kondisi musuh untuk menetapkan penilaian dan landasan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah. Maka beliau memutuskan untuk mengirim Hudzaifah ke jantung pertahanan musuh dalam gelapnya malam dan sangat pekat. Rasulullah memanggil seraya berkata, "Wahai Hudzaifah, sekali-kali jangan melakukan tindakan yang mencurigakan mereka sampai tugasmu selesai dan kembalilah segera melapor kepadaku." Lalu Hudzaifah berhasil menyusup ke jantung pertahanan musuh dan berlagak seolah-olah Hudzaifah sebagai anggota pasukan mereka. Belum lama Hudzaifah berada di tengah-tengah mereka, tiba-tiba terdengar Abu Sufyan memberikan komando. Abu Sufyan memberikan komando, "Wahai pasukan Quraisy, sesungguhnya kita tidak dapat bertahan di sini lebih lama lagi. Hewan-hewan kendaraan kita telah banyak yang mati. Bani Quraidah berkhianat meninggalkan kita. Angin topan menyerang kita dengan ganas seperti kalian rasakan saat ini. Oleh karenanya berangkatlah kalian sekarang dan tinggalkanlah tempat ini. Sesungguhnya aku sendiri akan berangkat." Aku kembali ke pos komando. Kemudian menemui Rasulullah SAW. Kudapati beliau sedang sholat di atas tikar dari kulit. Lalu kulaporkan kepada beliau segala kejadian yang kulihat dan kudengar, dan beliau sangat senang bersuka hati dengan apa yang kusampaikan. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya.